Sahabat Bicara Pagi.id, saya melihat acara ini sangat baik, menghadirkan orang-orang yang menginspirasi, dan izin Allah tadi saya sudah menyampaikan juga sedikit pengalaman saya, bagaimana saya berkarir, yang saya mulai dari titik yang paling bawah, ya titik nol, dan saya adalah seorang pelatih sepak bola. Dalam berkarir, saya mulai dari melatih tim nasional U16, U17 dan berakhir di tim nasional U23 kemarin. Dalam perjalanan tersebut ada hal-hal yang memang hampir mungkin di semua profesi yang harus kita lakukan adalah: satu, kita harus punya niat yang baik atau bismillahnya harus baik, harus benar. Yang kedua, kita harus mau bekerja keras. Yang ketiga, harus jujur. Yang keempat, kita harus selalu mau belajar. Ibarat pepatah orang Minangkabau, semakin berisi harus semakin merunduk. Juga harus banyak bersilaturahmi dengan semua orang, dan tidak melupakan minta kepada orang tua, memberikan doa-doa mustajabnya kepada kita. Belajar memang penting, meningkatkan skill sangat penting, tapi saya pernah berdiskusi dengan Pak Profesor B.J. Habibie. Beliau mengatakan kepada saya, seseorang akan berhasil hanya ditentukan oleh skill 20%. Sedangkan sisanya 80% adalah mental dan spiritual. Setelah saya berkarir hampir 11 atau 12 tahun dan banyak pertandingan-pertandingan yang saya lakoni, benar adanya. Salah satu contoh adalah pertandingan yaitu final AFF tahun 2013 di Sidoarjo, yaitu melawan Vietnam. Saat itu setelah 26 tahun belum pernah Indonesia juara. Apa yang saya lakukan waktu itu? Menyusun pemain di awal dengan kemampuan skill yang saya punya, dan saya berdiskusi dengan teman-teman asisten pelatih yang juga hanya mengandalkan skill mereka menganalisa para pemain yang untuk diturunkan menjadi 11 terbaik saat itu. Dan pertandingan berlangsung 2 kali 45 menit dan skor 1-1 waktu itu. Berdasarkan skill saya juga, saya melakukan pergantian pemain untuk mencapai kemenangan waktu itu. Perpanjang waktu 2 kali 15 menit pun berakhir dengan 1-1. Dilanjutkan dengan penalti 5-5. Sebelum pertandingan final tersebut, saya sebagai pelatih kepala menginstruksikan kepada asisten untuk melakukan latihan penalti sampai 3 hari kita berturut-turut melakukan penalti di lapangan Stadion Jenggolo. Dan kita pilihlah 5 pemain terbaik yang untuk melakukan penalti tersebut. Dan apa yang terjadi? Dari pemain yang kita anggap bagus secara skill, contoh Evan Dimas melakukan tendangan tidak masuk, Zulfiandi melakukan tendangan tidak masuk, dan skor waktu itu berakhir tetap draw. Penendang ke-6 saya juga yang melakukan, menunjuk para pemain yang akan menendang. Hasilnya masih tetap draw. Penendang ke-7 saya juga yang tunjuk dan berakhir juga draw. Saat itulah saya nggak tahu apakah itu unsur spiritualnya. Ada suatu kesadaran bagi diri saya saat itu, dan saya merendahkan diri saya dengan sujud syukur, dan saya saat itu seolah-olah saya bicara dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, tolong saya dan maafkan saya. Siapa penendang ke-8? Saya tidak sanggup lagi menentukan siapa untuk menendang ke-8 ini. Tolong saya Tuhan, saya ingin membahagiakan bangsa saya. Setelah 26 tahun kami tidak pernah satu gelar juara pun. Dan apa yang terjadi waktu itu? Ilham Udin yang tidak pernah masuk saat latihan, dan dia menunjuk untuk melakukan tendangan penalti. Dan saat yang bersamaan ada bisikan yang orang-orang bilang itu adalah bisikan setan. Apa setan bilang? Masa Ilham Udin yang tidak pernah masuk penalti, masa dia yang ditunjuk penendang penalti? Tetapi disitulah saya belajar di sepak bola apa arti keimanan,
Kalau kita sudah benar-benar memberikan atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara bulat, gampang bagi Tuhan untuk memasukkan bola ke gawang. Ilham Udin menaruh bola di titik penalti dan dia mundur hanya 2 langkah. Dan itu bisa diulang lihat di YouTube, dan semua teori-teori tentang penalti tidak berlaku bagi Ilham. Dan dia melakukan tendangan penalti dengan jalan tanpa lari. Dan izin Allah, kalau Allah berkehendak, jebret! 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 Gol! 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 Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Begitu luar biasa. Indonesia juara. Indonesia juara. Garuda Muda juara. Indonesia juara. yang setelah 26 tahun tidak pernah juara, dan izin Allah waktu itu gol. Saya menjadi sangat yakin bahwasanya mental dan spiritual sangat dibutuhkan, mungkin dari semua profesi, tidak hanya di sepak bola. Dan alhamdulillah saya menggeluti profesi sepak bola dan mengenyampingkan profesi lainnya, dan saya banyak belajar sabar dari sepak bola. Saya banyak belajar implementasi tentang agama di sepak bola, belajar ikhlas di sepak bola, dan saya juga izin Allah berdakwah dengan sepak bola. Sujud syukur adalah selebrasi yang pertama dibikin di Indonesia, bukan Muhammad Salah, bukan orang-orang Arab, tetapi adalah anak-anak Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi, minimal bisa menjadi contoh bahwasanya skill perlu, bukan berarti kita bermalas-malasan, tetapi jangan lupa